Bodohnya kita dan bodohnya orang tua kita adalah mencoba memaksakan yang kita nggak bisa. Kalau Anda sekolah, matematikanya jelek, tapi seni rupanya bagus, maka orang tua Anda akan ngelesin Anda matematika. Kan bodoh kan? Udah tahu jelek, kenapa dilesin? Kenapa nggak seni rupa yang dilesin kalau seni rupanya bagus? Kenapa yang jelek dipaksa jadi bagus? Orang udah tahu jelek kok. Tapi yang lu tahu bagus, disempurnakan, beres hidup. Semudah itu kok. Orang sukses tidak memikirkan hal-hal kecil seperti nilai ulangan saya. Tapi ketika dia ditanya, Anda ketika besar mau jadi apa? Dia bingung jawabnya. Mungkin kerja di kantor, mungkin jadi sekretaris. No, orang sukses berpikir besar. Dia tidak memikirkan lagi tentang ulangan saya harus bagus. Tapi dia memikirkan, dari kecil sudah memikirkan, besar saya harus jadi apa dan bagaimana mencapai hal tersebut. Jadi, itulah kenapa kadang-kadang di sekolah ketika Anda sekolah dulu, banyak anak-anak teman sekolah Anda yang pintar kelihatannya, yang nilai ulangannya bagus terus-terusan, tapi besarnya tidak jadi apa-apa. Kenapa? They are too complicated. Berpikir kecil, tidak berpikir besar. Dan that's wrong. Jadi kalian minta orang tua kalian untuk nonton video ini. Orang tua kalian meminta kalian untuk pintar di sekolah, rajin di kelas, mengerjakan semua pekerjaan, dan kalau bisa ranking 1 di sekolah. Dengan begitu hidup Anda akan sukses. That's bullshit. Gue pribadi tidak setuju dengan kata-kata bahwa ingat jejak digital nggak bisa dihapus. Gue nggak setuju. Karena begini. Karena kalau Anda mengatakan jejak digital tidak bisa dihapus, artinya Anda orang yang tidak bisa berubah. Oh gini, apa yang lu omongin 2 tahun yang lalu, bisa saja lu berubah. Bener banget bro. Bener nggak bro? Iya bro. Gue juga ngalamin banget bro. Kayak dia nih masih muda, kalau nyari cowok apa yang dicari? Apa yang dicari? Nah, tampang. Iya. Kalau udah usia, wanita mencari cowok itu sudah punya big data. Jadi dia akan mencari hati, harta dan properti, supaya mendapatkan cinta, cincin dan permata. Kenapa? Itu adalah jokes orang tua ya. Betul. Betul. Ya? Oh, betul. Saya selalu ngomong ke anaknya gitu. Oh gitu. Ya, supaya orang tua bisa terurus. Oke. Apa itu terurus? Terima uang terus menerus. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu gak akan pernah lebih dari kita. Makanya mereka hanya bisa ngomong. Kita itu hidup di dunia di mana fisik itu memang penting. Bener banget, setuju. Gue udah sadar itu sejak SMP, men. Kayak ketika lu good looking, ketika lu kulitnya kuning, ketika lu mulus, nggak ada bekas jerawat, ketika lu tinggi, tampan, dan lain-lain, hidup lu tuh kemungkinan besar itu akan mudah. Gitu. Nggak mau sekolah pun, lu mau berhenti sekolah pun sekarang nggak apa-apa. Akan tetapi bertanggung jawablah terhadap keputusan Anda. Pengertiannya adalah gini. Sekolah itu mengajarkan teori-teori dasar. Baca buku. Tiap hari Anda gunakan waktu Anda untuk baca buku tentang teori-teori dasar tersebut. Ya jangan Anda nggak mau sekolah terus ditanya sama orang, 2 tambah 3 berapa ya? Terus lu nggak bisa jawab. Terus alasan lu karena gua nggak sekolah. Ya goblok, Anda goblok kalau Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut gua, kalau diantara kalian juga banyak dikatain orang goblok ya nggak apa-apa ya kan. Yang lebih baik sih menurut gua, lebih baik menjadi orang goblok daripada menjadi orang yang pura-pura pintar. Dan di dunia ini kan banyak orang yang menjadi pura-pura pintar, ya kan. Dan itu sebenarnya munafik kayak gitu. kadang-kadang pinter di sekolah itu adalah pinter menghafal. Bukan pinter berkreativitas. Ya sebenarnya pintar itu bukan hanya sekedar ilmu pelajaran sekolah nggak sih? Iya. Banyak anak-anak sebenarnya kalau di Indonesia itu mereka kurang suka dengan apa yang dia pelajari, sebenarnya bakatnya di tempat lain. Iya, makanya pinter di sekolah itu adalah siapa yang paling pintar menghafal. Ya, that's true. Ini goblok ya, nggak tahu is goblok atau is smart, but I think it's smart. Karena ketika itu terus gue berpikir, udah jalan hubungan gue udah jalan, terus gue berpikir di dalam hati gue gitu ya, ini kalau gue jadi sama dia ya, terus gue akan kerja sama orang tuanya, terus orang tua gue akan terkontrol, jadi gue jadi nih terus gara-gara dia kayak lu
Karena buat gue Jadi kalau insecure gitu. gue insecure kalau pasangan gue terlalu kaya. Karena menurut gue kalau pasangan gue terlalu kaya, maka kreativitas gue dibatasi. Apapun yang gue alamin, apapun yang lu alamin, smart people, apapun yang kita alamin, it will pass. Semuanya akan lewat. Ketika lu sedih, ketika lu punya masalah, ketika lu lagi ribut sama pacar lu, ketika keluarga lu berantakan, ketika lu lagi berantakan keuangan lu, ketika lu lagi miskin gak punya apa-apa, kalau lu tetap punya passion ngelakuinnya, gak usah khawatir, karena masa itu akan lewat. Masa itu akan lewat. Tapi masalahnya begitu juga ketika lu lagi bahagia, ketika lu lagi jatuh cinta, ketika lu lagi ada di atas, ketika lu lagi kaya-kayanya, ketika lu lagi punya semua yang ada di dunia, nggak usah senang dulu, because it will pass. Karena masa itu juga akan lewat. Di zaman nanti, sukses tidak melihat dari nilai sekolah, tapi sukses dinilai dari kreativitas apa yang bisa mereka lihat nanti. Dan lama-lama perusahaan nanti tidak akan melihat nilai IPK Anda, tapi apa yang bisa anak Anda lakukan itu yang dilihat. Udah dilakukan kok sama Google, udah dilakukan kok sama Apple. Mereka udah nggak lihat itu. Mereka ngelihat, nih gue kasih tugas kerjain, hasil paling bagus kerja sama gue. Mau tamatan SD juga nggak peduli. So, sekolah tetap penting. Biarin aja mereka berkreativitas karena masih muda, masih kecil usianya. Jangan ditekan, biarkan mereka bermain. Saya tuh selalu bilang sama anak saya, kalau di rumah main aja, kreativitas aja. Kalau kelamaan di sekolah mereka nggak bisa belajar hal lain. Kita bicara secara psikologi aja ya. Segala sesuatu yang Anda tidak miliki lagi, itu mengangeni. Karena Anda ketika memiliki, Anda tidak menghargai hal tersebut pada saat Anda miliki. Setelah Anda kehilangan, you gonna miss me when I'm gone. Kadang-kadang yang orang bilang bahagia begini, lu sama diri lu sendiri bahagia nggak? Sebelum kita bisa bahagia bersama dengan orang lain, kita harus bahagia pada diri kita sendiri. Ketika Anda menilai, coba masuk ke diri sendiri dulu dibandingkan menilai orang lain. Betul. Kalau Anda ingin merubah hidup Anda, mulailah dengan hal kecil. Mulailah dengan bangun pagi esok hari. Bisakah Anda? Apapun alasannya Anda buat saat ini, mulailah dengan bangun pagi esok hari. Kalau Anda esok hari tidak bisa bangun pagi, kalau Anda tidak bisa membuat hal kecil dan merubah hal kecil dalam hidup Anda, lalu mengapa Anda berpikir bahwa Anda bisa merubah hal besar dalam hidup Anda? Mengapa Anda menggerutu kalau nasib Anda diam saja di sana dan tidak sebaik orang lain? Mengapa Anda marah kalau dunia Anda katakan tidak adil? Mengapa Anda menuntut dalam hidup Anda? Sukses dalam hidup dimulai dari dalam diri sendiri. Sukses dalam hidup dimulai dengan melakukan hal kecil dalam hidup Anda dan merubah hal kecil setiap. Nggak ada wanita materi di dunia.